Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullaha yamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa yaftah lana futuhal arifin wa yufaqqihana fid din wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang dimana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bahwasanya surah Al-Fatihah memiliki banyak nama, diantaranya adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, Asy-Syifa, Ar-Ruqyah, As-Sab'ul Mathani, Alhamdu. Dan kita sudah menjelaskan kenapa surah Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran dan Ummul Kitab, yaitu induknya Al-Quran, karena Al-Quran itu kurang lebih secara umum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu berbicara tentang akidah, kemudian yang kedua tentang furu', kemudian yang ketiga tentang kisah-kisah terdahulu. Dan di dalam surah Al-Fatihah sudah terkandung semuanya, makanya surah Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Kemudian Asy-Syifa karena Asy-Syifa dan Ar-Ruqyah karena surah Al-Fatihah bisa digunakan untuk meruqyah atau untuk berobat. Kemudian yang selanjutnya As-Sab'ul Mathani, artinya 7 ayat yang selalu diulang-ulang, artinya sering diulang-ulang, maksudnya kita sering membacanya di dalam salat-salat kita. As-Sab'ul Mathani. Kemudian Alhamdu karena di dalam surah ini ada kata-kata alhamdu. Nah, dan kita sudah mengatakan bahwasanya banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan. Semakin banyak pujian kepada seseorang itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang mulia, bahwa dia adalah orang dermawan, dia adalah orang penyabar. Semakin banyak pujian-pujian yang baik itu menunjukkan kemuliaan dari orang yang mempunyai gelar-gelar yang baik. Nah, jadi semakin banyak gelar baik yang disematkan kepada seseorang itu menunjukkan betapa mulianya orang tersebut. Nah, maka semakin banyaknya namanya Al-Fatihah ini, surah Al-Fatihah mempunyai banyak nama, itu menunjukkan betapa mulianya surah Al-Fatihah. Nah, kemudian kita sudah membahas yang pertama, jangan membaca surah Al-Fatihah terutama dalam sholat dengan bacaan yang lancar. Karena apa? Karena pada hakikatnya surah Al-Fatihah ini ibaratnya kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berkomunikasi dengan Allah, maka kita perlu menjaga adab kita. Salah satu adabnya jangan terlalu lancar. Nah, jangan terlalu lancar. Nah, kemudian yang kedua adalah bayangkan kita berkomunikasi dengan Allah. Artinya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah juga membalas dan mengatakan hamidani abdi ar-rahmanir-rahim asna alayya abdi maliki yaumiddin majjadani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Nah, kemudian sampai terakhir waladdallin hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Nah, jadi ibaratnya kita sedang berkomunikasi. Makanya di dalam mazhab Syafi'i surah Al-Fatihah ini wajib dan termasuk rukun salat yang wajib kita baca, karena ini termasuk adalah inti daripada salat. Inti daripada salat yaitu kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang ketiga yang insyaallah kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita memahami makna daripada surah Al-Fatihah, tentunya secara ringkas, biikhtisar. Nah, jadi yang ketiga di sini adalah memahami
maknanya. Jadi makna surah Al-Fatihah. Ini yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Ya, tentunya ya, di dalam mazhab Syafi'i basmalah termasuk ayat yang pertama. Jadi membaca surah Al-Fatihah, ayat yang pertamanya adalah basmalah, meskipun di sana ada perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan basmalah bukan ayat pertama, ada yang mengatakan basmalah ayat pertama. Tetapi kalau di mushaf kita yang ada itu dituliskan Bismillahirrahmanirrahim 1. Maksudnya apa? Termasuk ayat pertama. Nah, yang pertama berarti kita bahas tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita bahas tentang ba-nya. Ba-nya. Nah, ada ba di sini. Ya. Nah, di dalam bahasa Arab ba ini mempunyai banyak sekali arti, arti. Di antara maknanya ba ini lil ghoyah. Ba ini apa? Lil ghoyah. Dari kata ba ini, nah, jadi bahas ini aja, ba. Lil ghoyah. Apa itu ghoyah? Tujuan. Nah, makanya ketika kita mau melakukan perbuatan apapun itu biasanya kita apa? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Sebelum kita melakukan apapun, ya, sebelum kita melakukan segala perbuatan, maka kita hendaknya apa? Berniat, ya, berniat bahwa ibadah ini kita persembahkan hanya untuk Allah. Tujuan kita melakukan ibadah adalah Allah. Tujuan kita melakukan sholat adalah Allah. Tujuan kita melakukan segala perbuatannya adalah untuk Allah. Itulah yang dimaksud dengan apa? Lil ghoyah. Artinya apa? Ketika kita mau minum, misalnya kita mau minum, kita membaca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Kita niatkan atau apa tujuan kita meminum? Apa tujuan kita minum? Jawabannya adalah untuk Allah. Tujuan kita minum kita ini kita persembahkan untuk Allah. Makan kita persembahkan untuk Allah. Itu arti daripada ba yang berarti lil ghoyah. Jadi kesimpulannya adalah apapun, jadi segala sesuatunya tujuannya adalah untuk apa? Ibadah, untuk menghamba kepada Allah. Maka ketika kita minum misalnya, ya, kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu seakan-akan mengingatkan kita, oh, apa arti daripada Bismillah? Artinya saya minum dengan atas nama Allah. Artinya apa? Ya, minum saya ini tujuannya hanya untuk Allah, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kita apa? Membaca Bismillah. Membaca Bismillah. Nah, sebenarnya ini kita pernah bahas. Nggak tahu, waktu dulu mungkin pernah dibahas. Kalau yang masih ingat. Nah, pernah dibahas. Nah, enggak apa murojaah. Yang belum ikut berarti ya tambah ilmu. Kalau yang sudah berarti murojaah. Tambah kuat. Nah,
Nah, ini yang pertama. Jadi semua yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya tentunya ya kita sudah hafal. Apa dalilnya? Inna salati wa nusuki wa mamati hanya untuk siapa? Ya, hanya untuk lillahi rabbil alamin. Nah, kemudian dalilnya yang lain, wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Nah, ini dua dalil bahwa segala sesuatunya harus kita persembahkan untuk Allah. Sama dengan ayat yang pertama turun. Apa ayat yang pertama turun? Iqra. Apa artinya Iqra? Ya baca. Apa artinya membaca? Ya menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu, belajarlah ya. Belajarlah, tuntutlah ilmu, bacalah. Tetapi jangan lupa membaca harus dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, ya sama dengan menyebut nama Allah. Bahwa kita belajar harus kita niatkan untuk Allah. Naam, jadi tidak cukup hanya belajar. Naam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ba di sini lil musahabah. Apa itu lil musahabah? Nah, jadi senantiasa kita merasa dibersamai atau diawasi. Nah, senantiasa merasa diawasi. Jadi kita senantiasa merasa diawasi. Jadi bismillah artinya apa? Ketika kita melakukan perbuatan dan kita mengatakan bismillah, itu artinya apa? Bahwa perbuatan yang saya lakukan ini akan dilihat, akan didengar, dan akan diawasi oleh Allah. Bahkan apa yang terlintas di dalam hati saya, Allah tahu. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang terlintas di dalam dada-dada kita, di dalam hati kita. Artinya apa? Ketika kita sudah mengatakan bismillah, ya kita mungkin fokus ke satu contoh biar tidak ini. Misalnya tadi minum, ya contoh yang pertama tadi apa? Minum, kita niatkan apa? Yang pertama, ya hanya untuk Allah. Saya minum, kenapa saya minum? Ya untuk supaya ketika saya minum ini saya mendapatkan energi. Saya mendapatkan apa? Kekuatan. Saya mendapatkan apa? Kesehatan. Dan ketika saya sehat, saya dapat energi, saya dapat kekuatan. Kesehatan, kekuatan saya ini akan saya gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya lil ghayah. Kalau yang kedua ini artinya ketika kita minum, nah kita itu merasa diawasi oleh Allah. Artinya apa? Ketika kita mau minum, kita bertanya dulu, minuman ini halal atau tidak? Misalnya halal, air putih misalnya, berarti halal, bukan khamar. Kemudian kita tanya lagi, cara mendapatkannya bagaimana? Dengan cara yang halal atau tidak? Oh, dengan cara yang halal. Caranya dengan jual beli misalnya, dan jual beli halal, tidak dengan cara mencuri atau mengambil hak orang lain. Maka itu arti daripada muraqabah atau musahabah, yaitu Allah senantiasa mengawasi kita. Maka itu gunanya bismillah. Makanya setiap perbuatan kita diperintahkan untuk apa? Mengucapkan bismillah. Selain tujuannya agar supaya kita meniatkan apa yang kita lakukan itu untuk Allah, dia juga bismillah juga menjadikan kita ingat bahwa yang kita lakukan ini akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, halas. Nah, ini tentang yang kedua. Tentang apa? Muraqabah atau musahabah. Dalilnya ya yang sering kita dengar di khutbah Jumat. Apa itu? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, ini dalil apa? Muraqabah. Kana kum raqiba. Nah, hadis yang lain inna rabbaka labil mirsad. Nah, itu sama. Ya. Inna rabbaka labil mirsad. Kalau dalam hadis al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yang pernah kita bahas di hadis arba'in, hadis kedua, hadis Jibril alaihi salam. Nah, itu termasuk apa? Muraqabah, bahwa kita senantiasa apa? Merasa diawasi, senantiasa merasa diawasi. Nah, dan banyak kisah-kisah para ulama tentang muraqabah. Salah satunya kisah Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dimana ketika dia mendengar seorang ibu memerintahkan kepada anaknya untuk menambahkan air ke dalam sebuah susu, maka anaknya tidak mau. Kenapa? Ya karena katanya Umar ibnul Khattab telah melarang kita. Dan ibunya menjawab, tapi kan ini tidak dilihat Umar. Kemudian anaknya mengatakan, kalaupun Umar tidak melihat kita, tetapi Tuhannya Umar melihat kita. Berarti dia sudah apa? Merasa diawasi. Nah, kemudian yang ketiga, atau apa hasil daripada musahabah ini? Ya, enggak apa-apa, kita biar lebih jelas tulis ke poin yang ketiga, bahwasanya ketika kita sudah merasa diawasi, jadi sebenarnya turunan dari sini. Ketika sudah merasa diawasi, hasilnya apa? Kita akan berusaha untuk maksimal dalam beramal. Jadi ketika seorang itu merasa diawasi, maka dia akan berbuat atau melakukan sesuatu itu secara maksimal. Ya kenapa? Karena diawasi. Tukang kalau kerja, nah, tidak ada mandornya, biasanya santai-santai. Kalau tidak diawasi sama bosnya. Tapi kalau bosnya datang, semuanya semangat kerjanya. Semuanya semangat. Sangat beda, ya. Tidak semua tukang. Ada tukang yang masya Allah, ya. Tidak semua tuh, ada oknum, ya. Jadi ketika diawasin sama bosnya atau mandornya, wah masya Allah semangat. Tapi ketika bosnya pulang, wah santai-santai. Nah, berarti apa? Karena merasa diawasi. Tukang yang merasa diawasi dan dia lihat ada bosnya, maka dia akan apa? Ya, maksimal di dalam bekerja. Kalau kita sebagai seorang hamba sudah merasa diawasi oleh Allah 24 jam, maka insya Allah ketika kita ibadah, kita akan memberikan ibadah yang maksimal. Kenapa? Ya karena kita merasa dilihat oleh Allah. Nah, jadi ibadah yang kita persembahkan ini untuk siapa? Untuk Allah. Karena kita tahu ibadah ini kita akan persembahkan untuk Allah, makanya kita akan mempersembahkan yang terbaik. Kalau ada seseorang pemuda jatuh cinta kepada seorang wanita, misalnya jatuh cinta kepada seorang wanita, kemudian dia ingin memberikan hadiah, ya, maka dia akan berusaha apa? Untuk membungkus hadiah itu dengan indah, ya, dengan baik. Kenapa? Karena akan dipersembahkan, akan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang dicintai. Dia tahu, ini untuk siapa? Untuk orang yang saya cintai. Maka kenapa ketika kita mau mempersembahkan ibadah kita kepada Allah, nah kita tidak mempersembahkannya dengan
dengan baik. Artinya apa? Ketika kita benar-benar sadar bahwa kita sudah diawasi, kita dilihat Allah, maka seorang hamba ya pasti insya Allah akan memberikan yang terbaik. Dan Allah sangat senang ketika kita melakukan amal soleh itu dengan apa? Dengan maksimal, dengan profesional. Nah, innallaha, ini dalilnya. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah cinta kepada siapa? Idza amila ahadukum amalan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Nah, ini dalam hadis yang sahih. Sungguhnya Allah sangat cinta kepada siapa? Kepada seorang hamba. Idza amila ahadukum amalan. Jadi salah seorang di antara kalian atau di antara kita semua ketika melakukan suatu amalan, ayyutkinahu, dia mutkin dalam bekerja. Apa artinya mutkin? Profesional. Jadi melakukan dengan maksimal. Nah, melakukan dengan maksimal. Apapun pekerjaan kita, Allah senang ketika pekerjaan itu dilakukan dengan maksimal, dengan profesional, dengan baik. Nah, kemudian yang setelahnya, yang keempat, ini yang ketiga tadi. Nah, yang keempat, bahwasanya makan dengan bismillah ini akan mengundang, ya bukan hanya makan, apapun yang kita lakukan, ya seperti makan, minum dan yang lain-lainnya dilakukan kemudian kita membaca basmalah, diawali dengan basmalah, maka ini akan apa? Mengundang keberkahan, akan mendatangkan keberkahan. Jadi bismillah ini akan mendatangkan keberkahan. Untuk melihat nggak? Atau di sini keberkahan. Nah, dalilnya di dalam suatu hadis yang sahih juga dikatakan kullu amrin, ini terjemahnya difahami ini tadi. Sesungguhnya Allah mencintai, nah, ketika seorang di antara kalian bekerja, yaitu dengan mutkin, nah intinya Allah suka kalau kita profesional dalam bekerja. Intinya artinya seperti itu. Nah, atau kita bekerja dengan baik, maka Allah senang. Nah, kalau ini kullu amrin zibalin, kullu amrin lam yubda, jadi ada beberapa riwayat lam yubda bi bismillah, jadi ada beberapa riwayat kita ambil lam yubda fihi atau gini aja, bis fahuwa abtar. Ada yang mengatakan fahuwa aqta, ada yang mengatakan fahuwa ajzam. Semuanya sama artinya. Fahuwa abtar, aqta, riwayat yang lain ajzam. Intinya hadis ini berbunyi semua pekerjaan, segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang tidak didahului dengan bismillah, maka dia terputus. Nah, terputus. Dalam riwayat yang lain apa? Sini. Aqta. Ada juga ajzam. Intinya gitu. Nah? Laisa, bukan yang itu. Ini perbuatan, ya, amalan yang tidak didahului dengan bismillah. Ini segala amalan atau perbuatan yang tidak
tidak didahului dengan basmalah, maka amalan itu terputus. Ini artinya, maka amalan itu terputus. Nah, apa arti terputus? Ya, terputus dari keberkahan. Maksudnya orang kalau minum atau makan tidak baca bismillah, maka makanan dan minumannya tidak berkah. Nah, maka makan dan minumannya tidak berkah. Kalau makanan dan minuman itu berkah, maka makanan itu atau makanan yang masuk ke dalam diri kita atau minuman yang masuk itu akan menjadi darah. Dan kalau itu berkah, makan dan minuman kita berkah, maka itu akan mendorong kita untuk melakukan ketaatan dan akan mencegah kita dari berbuat kemungkaran. Kenapa? Makanannya berkah, maka makanannya mengajak dia untuk taat. Nah, tetapi kalau makanannya tidak berkah, minumannya tidak berkah, ya, boleh jadi dia kenyang, tetapi karena tidak berkah, ya, boleh jadi dia kuat, tetapi kekuatannya bukan untuk taat. Kekuatannya malah digunakan untuk maksiat. Kenapa? Ya, tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Salah satu sebabnya karena dia minum tidak baca basmalah. Dan kalau tidak baca basmalah berarti diikuti setan. Makanya meskipun kita lupa, ya tetap kita dianjurkan untuk membaca. Bacaannya apa? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah awwalahu wa akhirahu, gitu. Nah, kalau mau pakai fi berarti fi awwalihi wa akhirihi. Nah, ini yang keempat. Jadi apa? Kalau kita baca basmalah, amalan itu jadi berkah. Kalau amalan itu jadi berkah, itu akan menjadikan kita apa? Semangat dalam beribadah. Nah, kemudian yang terakhir, mendapatkan taufik dan kemudahan. Mendapatkan taufik dan kemudahan. Mendapatkan taufik dan kemudahan. Nah, maka kaidah kita apa? Lakukan segala sesuatunya dengan apa? Dengan melibatkan Allah. Jadi artinya apa? Ketika kita melakukan segala sesuatu kemudian kita baca basmalah, itu artinya kita melibatkan Allah. Dan kalau kita melibatkan Allah, insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan dan kita melibatkan Allah, maka sesuatu itu atau amalan itu akan dimudahkan oleh Allah, karena Allah turut serta. Kita libatkan dia berarti lebih mudah. Kalau kita ada pekerjaan, kita libatkan orang lain, maka pekerjaan kita lebih mudah. Itu orang lain, orang biasa. Kita ada hajatan, kita libatkan tetangga-tetangga atau keluarga kita, maka pekerjaan itu atau hajatan itu jauh lebih mudah. Nah, apalagi kalau kita libatkan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang kita lakukan dan kita libatkan Allah itu, ya, di dalamnya, maka insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Ini arti daripada mendapatkan taufik dan kemudahan. Kenapa? Ya karena kita melibatkan Allah. Nah, di sini bisa ditambahkan karena kita melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita libatkan Allah, Allah akan mudahkan. Nah, ini kurang lebih makna daripada basmalah, ya, yang dimana kita ketika kita membaca basmalah, ya, kalau basmalah sini kan ya sebenarnya lebih umum. Basmalah di sini penjelasan ini lebih umum. Nah, lebih umum. Yang pertama tadi kita rangkum. Yang pertama adalah lil ghoyah. Artinya apa? Ini dari kata ba ini lil ghoyah. Artinya kita tujuan kita untuk Allah.
kita melakukannya hanya untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat minum diawasi. Akhirnya apa? Tidak minum kecuali yang halal-halal saja. Naam. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalil yang ini inna rabbaka labil mirsad. Dalil di hadis anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yang biasa kita kenal dengan kata ihsan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita akan berusaha untuk maksimal di dalam beramal. Kenapa? Karena kita tahu amalan ini, pekerjaan ini kita persembahkan untuk siapa? Ya untuk Allah. Maka kita usahakan amalan ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan Allah sangat cinta kepada orang yang sungguh-sungguh di dalam beramal. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Kemudian mengundang keberkahan. Di dalam hadis disebutkan kullu amrin tibalin lam yubda fihi bi bismillah fahuwa aqta fahuwa abtar fahuwa ajzam. Yang tidak didahului dengan bismillah maka amalan itu terputus. Apa artinya terputus? Ya, jauh dari kata berkah. Kalau jauh dari kata berkah maka hasilnya ya, kita akan susah untuk beribadah. Nah, kemudian mendapatkan taufik dan kemudahan. Kenapa? Ya karena dengan bismillah itu artinya kita melibatkan Allah. Saya minum ini dengan melibatkan Allah. Dengan nama Allah. Berarti kita libatkan Allah. Artinya apa? Ketika kita melibatkan Allah, Allah akan memudahkan urusan kita. Nah, ini kurang lebih secara ringkas makna daripada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar-benar kita ketika kita mau minum kita baca bismillah, ketika kita mau makan kita baca bismillah, ketika kita hendak memulakan segala perbuatan maka usahakan membaca bismillah. Apalagi kita sudah tahu faidahnya. Nah, dan tentunya yang lebih penting dari itu juga ya tidak kalah pentingnya yaitu kita mengajarkan kepada anak-anak kita ya ketika dia memulakan suatu pekerjaan maka kita ajarkan untuk membaca bismillah. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita pindah ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Nah, saya tidak menjelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim karena nanti ada penjelasan Ar-Rahmani Ar-Rahim di ayat ketiga. Ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim. Nah, biar tidak terlalu banyak. Nah, sekarang ayat kedua pakai merah. Apa? Ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah. Nah, yang pertama di sini adalah alif lam. Alif lam. Apa arti alif lam di sini? Kalau bahasa Arabnya namanya lil istighraq. Apa itu lil istighraq? Ya, artinya ini apa? Alif lamnya artinya semua, gitu aja biar mudah. Yang mau tulis bahasa Arabnya ya lil istighraq. Artinya intinya alif lam di sini berarti semua. Lil istighraq. Nah, artinya semua. Semua hamdun. Apa itu hamdun? Artinya pujian, tapi bukan sembarang pujian. Hamdun di sini bukan sembarang pujian. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya hamdun, ada namanya ini hamdun. Hamdun. Ada namanya madhun. Ini hamdun. Kalau ini cuma pujian tok. Kalau amdah, anak amdah berarti itu pujian. Tapi kalau hamdun itu lebih tinggi lagi.
Hamdun itu artinya pujian yang disertai. Kenapa kita memujinya? Ya karena kita cinta. Itu namanya hamdun. Jadi pujian yang disertai dengan rasa cinta. Karena ada orang yang muji tapi bukan cinta. Nah, ya, muji bosnya ya karena mau gaji, bukan karena cinta bosnya. Muji orang karena ada maunya. Nah, jadi hamdun, alhamdu berarti artinya segala. Nah, dari mana arti segala? Dari alif lam itu. Alif lam itu artinya semua, segala. Segala pujian, hak yang berhak dipuji hanya Allah. Makanya sini lillah. Artinya apa? Yang berhak dipuji hanya Allah. Berarti yang lain tidak berhak dipuji? Hah? Satu-satunya zat yang berhak dipuji siapa? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah satu-satunya zat yang berhak dipuji. Jadi, segala pujian ya hanya kita peruntukkan untuk Allah. Adapun pujian-pujian kepada manusia, pujian-pujian kepada selain Allah, pujian itu sebenarnya kembali kepada Allah. Ketika kita memuji makhluk, ketika kita memuji manusia atau makhluk yang lain, maka pada hakikatnya itu pujian kepada Allah. Kenapa? Ya hakikatnya dia tidak mempunyai kelebihan. Orang itu kelebihannya itu, makhluk itu kelebihannya ya dari Allah, itu satu. Kemudian yang kedua, ya sebenarnya ketika kita, kata para ulama, ketika kita memuji manusia, ya ketika kita memuji manusia, maka itu artinya apa? Pada hakikatnya kita memuji apa? Keindahan satrullah. Apa itu satrullah? Karena Allah dengan rahimnya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan karunia-Nya, Allah menutupi aib kita. Jadi ketika ada orang yang takjub sama kita, pada hakikatnya itu tidak takjub sama kita, tapi takjub pada satrullah. Takjub pada apa? Karena dengan karunia Allah, yang dimana dengan karunia-Nya Allah masih menutup aib kita. Karena kalau Allah tidak nutup aib kita, maka tidak ada orang yang mau muji kita. Kalau Allah buka aib kita, Allah buka kesalahan kita, ya maka tidak ada orang yang mau muji kita. Kenapa ada orang yang mau muji kita? Ya karena Allah masih sayang sama kita, aib kita masih ditutupi. Nah, itu kata para ulama. Jadi kalau ada orang yang kagum sama kita, itu pada akhirnya tidak kagum sama kita, itu kagum sama karunia-Nya Allah yang telah menutup aib kita. Karena kalau Allah buka aib kita, ya kita ini pendosa, kita banyak kekurangan. Boleh jadi di hadapan manusia ya benar, ya layak dipuji, tetapi pada hakikatnya ketika Allah buka aib kita, maka tentunya orang lain tidak ada yang mau muji kita. Makanya ada yang berkata, kalau seandainya maksiat ini ada baunya, maka tidak ada orang yang mau mendekat sama kita, saking banyaknya maksiat yang kita lakukan. Nah, jadi ini yang diartikan bahwa yang paling berhak dipuji sebenarnya hanya Allah. Segala pujian yang berhak hanya Allah. Adapun pujian-pujian sesama makhluk sebenarnya itu pada hakikatnya kembali juga memuji Allah. Naam. Kemudian Rabbil Alamin, alhamdulillahi. Jadi lillah itu apa? Lafzul jalalah. Siapa itu Allah? Yaitu Rabb. Apa itu Rabb? Rabb ini artinya tiga paling tidak. Ya, Rabb ini artinya tiga. Naam. Jadi kata-kata Rabb paling tidak artinya apa? Ada tiga. Rabb. Arti yang pertama adalah Al-Khaliq. Apa itu Al-Khaliq? Pencipta. Kemudian yang kedua adalah Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Yang memiliki.
pemilik, penguasa. Pemilik, penguasa. Nah, kemudian ada namanya al-mudabbir, pengatur. Nah, jadi kalau dengar-dengar Rob, apa itu Rob? Berarti paling tidak secara umum maknanya tiga. Rob itu yang mencipta, Rob itu yang menguasai, yang memiliki, pemilik. Kemudian yang ketiga, Rob itu mudabbir atau yang mengatur, yang mengurus. Nah, itu arti daripada kata Rob. Jadi Rob itu artinya tiga secara umum: Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Nah, inilah Allah. Dialah pencipta, dialah pemilik, ya, pencipta alam semesta, pemilik alam semesta. Nah, jadi al-alamin itu artinya apa? Segala sesuatu selain Allah. Jadi kalau mau tahu apa itu al-alamin, kullu syai'in siwallah. Kullu syai'in siwallah. Segala sesuatu selain Allah. Jadi ini tidak apa, langsung aja ditulis. Atau bahasa Indonesianya, segala sesuatu selain Allah. Itu namanya alamin. Jadi apa artinya? Alhamdulillah Rabbil alamin. Apa artinya Rabbul alamin? Berarti dia adalah pencipta alam semesta, yang biasa kita terjemahkan alamin itu alam semesta. Nah, alam semesta itu artinya apa? Ya, segala sesuatu selain Allah. Nah, termasuk malaikat. Nah, Al-Malik, pemilik alam semesta. Al-Mudabbir, pengatur alam semesta. Berarti ketika mendengarkan Rabbul Alamin, yang berarti Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Itu arti Rabbul Alamin. Berarti kita menyimpulkan di sini ada satu kaidah. Nah, kaidahnya apa? Nah, ini untuk siapa ini yang tiga ini? Untuk Allah. Kalau selain Allah, selain Allah Subhanahu wa taala, berarti lawannya ini. Selain Allah, kalau Allah itu pencipta, berarti selain Allah dicipta. Kalau Allah itu pemilik, berarti selain Allah dimiliki. Kalau Allah itu pengatur, berarti selain Allah diatur. Nah, kita sekarang, kita selain Allah. Semuanya alam semesta ini selain Allah. Selain Allah. Berarti alam semesta ini dicipta. Alam semesta ini termasuk kita manusia dimiliki. Alam semesta ini kita semua diatur. Diatur. Berarti Allah pencipta, kita dicipta. Allah pemilik, kita dimiliki. Allah pengatur, kita diatur. Nah, maka jangan ikut campur di sini. Nah, terkadang yang nomor satu ini, yang nomor pertama ini pencipta. Di antara kita, insya Allah kita yakin tidak ada yang mengaku sebagai pencipta, ya kan? Nah, pencipta, tidak ada yang ngaku-ngaku sebagai pencipta. Tetapi yang ini nih, ini PR kita ini. Terkadang kita masih sering merasa memiliki, itu PR kita. Kalau mencipta, ya biasanya kita sudah aman, ya kita sudah sepakat yang mencipta adalah Allah. Kenapa kita tidak memperlakukan yang nomor satu ini atau yang nomor dua ini seperti yang nomor satu? Kalau kita sudah yakin bahwa Allah pencipta dan kita dicipta, ya kenapa kita masih susah mengatakan kita ini dimiliki, Allah yang memiliki? Nah, sehingga ketika kita sudah ikut campur di sini dengan kekhususan Allah, ya, yang bukan hak kita, maka kita akan banyak kecewa, akan banyak sedih, susah hidup bahagia. Kenapa? Kita sudah salah memahami. Nah, jadi ini sebenarnya kaidah hidup, ya, kaidah hidup. Dengan kita setiap hari mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin,
Berarti kita sudah berikrar di situ bahwasanya ya kita ini dimiliki. Maka dengan setiap hari kita sholat, maka itu sebenarnya kita latihan. Setiap hari kita baca surah Al-Fatihah itu latihan untuk melepaskan apa? Rasa kepemilikan. Nah, ini mungkin saya pernah sampaikan, saya lupa ingat ya. Tapi tidak apa-apa, kita ulang lagi ya, karena menurut saya pribadi ini penting. Jadi rasa memiliki ini anggap saja nah, jadi apa? Pada intinya memiliki dan dimiliki. Jadi bahkan kita setiap hari mengatakan inna lillahi wa inna, kita sudah hafal ayatnya, ya kan? Jadi sangat nikmat ketika kita sudah melepaskan semuanya. Sangat nikmat ketika kita sudah apa? Sudah terlatih untuk melepaskan. Oh, saya ini ternyata tidak memiliki apa-apa. Semuanya hanya titipan. Yang sering kita ucapkan dengan apa? Ya, kita belajar dari tukang parkir. Nah, ini selalu saya sampaikan dari tukang parkir. Nah, yang dimana tukang parkir ini ya tidak merasa memiliki. Makanya ketika dititipkan mobil yang bagus, motor yang banyak, dia tidak pernah bangga. Oh, ini ada Alphard, ini ada Innova. Ya tidak bangga. Kenapa? Dia sadar itu bukan punya dia. Nah, ketika selesai acara mungkin atau sudah mau pulang, semua mobil itu diambil lagi oleh pemiliknya. Nah, dibawa pulang motornya, dibawa pulang, habis kosong. Tapi tidak nangis. Tidak nangis, tukang parkirnya tidak nangis. Kenapa? Ya dia biasa saja. Itu bukan milik saya. Nah, kenapa kita sering sedih? Kenapa kita sering nangis? Ya karena sebenarnya sudah ada penyakit yang berbahaya yang telah masuk ke dalam hati kita. Yaitu apa? Rasa memiliki. Rasa memiliki. Nah, yang biasa kita dengar juga sebagian ustaz mengatakan, kalau kita kehilangan mobil misalnya, meskipun tidak ada mobil ya, belum ada mobil ya, sebagian kita sudah ada, sebagian belum. Kehilangan kendaraan misalnya, ya terkadang kita atau HP lah, HP. Terkadang kita sedih. Tapi kalau yang hilang itu HP-nya orang di ujung dunia sana, kita tidak kenal, kemudian kita baca di surat kabar, kita nangis atau tidak? Si fulan ya kehilangan HP. Nah, kita sedih atau tidak? Ya biasa aja. Bisa tidur atau tidak? Ya bisa. Nah, tidak pusing. Padahal sama-sama kehilangan. Bedanya apa? Kenapa kita sedih? Karena kita sudah merasa memiliki. Berarti kita sedih itu bukan karena kehilangan. Karena kedua-duanya hilang. HP kita hilang, HP orang lain hilang. Sama-sama hilang. Kenapa kita sedih? Ketika yang di tangan kita ini hilang dan ketika di tangan orang lain kita tidak sedih. Kenapa kita tidak sedih di sana? Ya karena kita tidak merasa memiliki yang di sana. Dan kenapa kita sedih ketika yang di tangan kita hilang? Ya karena kita sudah merasa memiliki yang ada di tangan kita. Contoh yang lain. Ketika ada orang mempunyai tanah, pemilik yang pertama. Kemudian ada orang yang ngaku-ngaku, ini banyak ini, ya kan, ngaku-ngaku tanahnya. Akhirnya apa? Kira-kira ini saling cinta atau saling apa? Rebutan. Saling rebutan, bahkan saling berperkara. Ya, ke pengadilan, bisa sampai ke pengadilan. Kenapa? Memperebutkan tanah. Ya kan, pemilik yang pertamanya A, pemilik yang pertama ini ada tanah, pemiliknya A. Tiba-tiba datang B mengaku-ngaku bahwa ini adalah tanah dia. Akhirnya apa? Apa yang terjadi antara B dan A? Ini berteman atau bermusuhan? Berarti bahkan bisa perang, bahkan bisa mencari lawan. Berarti ini jadilah
Jadi lawan. Sekarang semua segala sesuatu tadi kaidahnya apa? Punyanya Allah. Tiba-tiba kita mau masuk, ini punyaku. Berarti kita apa? Kita B ini sekarang. Paham maksudnya? Iya. Tadi ini ada yang beli tanah ini. Kemudian datang B, ngaku-ngaku, oh ini tanah saya. Akhirnya apa? Bertikai, bermusuh. Ini menjadi apalah? Lawan. Karena memperebutkan satu. Ini merasa memiliki padahal bukan miliknya. Berarti ngajak berantem, ibaratnya gitu. Nah, sekarang semua lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi hanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, artinya apa? Semuanya miliknya siapa? Allah. Nah, kita ini B ini. Kita tidak, tapi kita merasa mengklaim, tahu mengklaim? Ngaku-ngaku, oh ini milik saya, ini milik saya. Orang yang ngaku ini milik saya, artinya dia mengajak Allah bertikai. Karena sebenarnya itu miliknya Allah. Kemudian kita akui, kita klaim. Nah, berarti kita apa? Menjadikan Allah lawan. Itu logikanya. Nah, jadi berbahaya. Makanya ini penyakit yang paling berbahaya. Nah, maka nikmat ya, ketika datang nikmat tidak sombong. Kenapa? Ya bukan milik saya. Ketika hilang tidak terlalu sedih. Kenapa? Ya bukan milik saya. Nah, hanya titipan. Titipan itu bagaimana? Akan kembali kepada pemiliknya. Titipan itu bagaimana? Akan dipertanggungjawabkan. Seperti tukang parkir, kalau motornya hilang, siapa yang bertanggung jawab? Ya tukang parkir. Kalau motornya rusak, ya tukang parkir. Nah, maka ketika nikmat datang, itu hanya untuk sebagai titipan, dan titipan itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini berkaitan dengan apa? Ini sudah ini. Dan kalau sudah hilang merasa memiliki, insya Allah rajin sedekah. Tapi kalau biasanya susah sedekah itu, ya biasanya itu berarti masih ada rasa, oh ini milik saya, ini milik saya. Nah, kemudian segala pujian. Yang dimaksud pujian ini paling tidak kita ringkas di sini tadi. Pujian, kita memuji apa? Paling tidak ada 3 hal di sini yang kita puji. Namanya, maksudnya nama Allah yang biasa kita kenal dengan Asmaul Husna. Kemudian apanya juga? Sifatnya, N-nya besar. Nah, sifatnya Allah, sifat kasih sayangnya. Jadi namanya Rahim atau Rahman. Kemudian sifatnya apa? Rahmatun. Rahmatun. Kemudian apa? Kita memuji karena nikmatnya. Nah, ini karena apa? Karena adilnya. Ini besar. Nah, adilnya. Jadi Allah itu memberikan karunia-Nya ya, karena memberikan nikmat kepada kita itu termasuk karunia dari Allah. Dan Allah menghukum ya hamba-hambanya itu atas keadilannya. Nah, kalau misalnya semua orang tidak dihukum, tidak ada hukuman, misalnya tidak ada neraka, berarti tidak ada keadilan. Karena di dunia ini banyak orang yang mengambil hak orang lain. Kalau meninggal dan tidak dihukum, berarti Allah tidak adil. Ada yang buat soleh, sama ada yang jahat, masa sama? Berarti tidak adil. Adil itu yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau Allah memberikan nikmat, mengampuni dosa-dosa kita, itu atas karunia-Nya. Kalau Allah memberikan azab, itu atas keadilannya. Nah, kemudian nukto yang terakhir yang mungkin kita bisa ambil dari Alhamdulillahirabbil alamin ini ya, adalah Rob. Tentang apa? Rububiyah. Sini apa? Tauhid rububiyah. Yang kalau kita belajar akidah ada tauhid rububiyah, bahwa sungguhnya alam semesta ini
ya diatur oleh Allah. Sapi makannya sama-sama rumput. Tapi siapa yang ngatur di dalam? Sama-sama rumput, ada yang jadi susu, ada yang jadi darah, ada yang jadi Padahal yang masuk sama. Nah, kira-kira yang ngatur itu siapa? Ya Allah. Kira-kira yang ngatur itu siapa? Allah. Yang menciptakan bentuk kita ini ya Allah. Ini sudah diatur. Coba bayangkan kalau hidung kita ini lubangnya ke atas. Nah, gimana kalau mandi? Gimana kalau mandi atau hujan? Gimana kalau hujan? Alhamdulillah lubangnya ke bawah. Coba kalau gigi kita ini tumbuhnya seperti kuku. Nah, setiap pekan kita ke dokter gigi, motong gigi. Alhamdulillah dia tumbuh, tetapi ya tidak tumbuh terus. Ya, berhenti. Gigi itu tumbuh. Awalnya seperti kuku, dari kecil kemudian bertambah panjang, tapi dia berhenti. Tidak seperti kuku. Kalau kuku mudah dipotong. Tapi kalau gigi, anggaplah kalau dia seperti kuku atau rambut ya, setiap pekan kita harus Nah, itu siapa yang menjadikan seperti itu? Siapa yang ngatur gitu? Siapa yang ngatur? Ya Allah. Coba kalau hidung kita di sini, ya pakai masker terus. Alhamdulillah hidung kita di sini. Nah, jadi siapa yang menempatkan di sini? Ya Allah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim walaqad karramna bani Adam. Maka artinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kita memandang semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala termasuk diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, itu bahwa kita harus menghubungkan segala apapun ciptaan ini, kita harus ingat kepada penciptanya. Nah, di situ itulah yang dinamakan dengan tadabbur alam. Jadi ayat Allah itu ada ayat yang dari Alif Lam Mim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sampai An-Nas yang 30 juz. Ada juga namanya ayat qauliyah, firmannya Allah. Kemudian ada ayat kauniyah, ciptaannya Allah. Dua-duanya minta untuk ditadabburi. Nah, jadi kita tadabbur yang 30 juz, kita tadabbur ciptaannya. Lihat ini, oh masya Allah. Makanya kita masya Allah. Kaitkan segala sesuatu ciptaan dengan penciptanya. Semakin kita melihat ciptaan, semakin ya besar keimanan kita kepada pencipta. Oh masya Allah, luar biasa. Masya Allah, ya tabarakallah. Allah yang mengatur semua ini, yang menciptakan langit tanpa tiang. Bagaimana? Menciptakan langit bi ghairi amadin tarawna, tanpa tiang. Emang bisa di atas ini langit tapi tidak ada tiangnya. Nah, kemudian dijelaskan, lihatlah ada kacacat pada langit ini. Nah, di surah Al-Mulk. Nah, karrotaini. Nah, dan seterusnya. Intinya apapun yang bisa kita lihat, maka yang apalagi yang di dalam ini, yang di dalam tubuh kita tidak tahu ngapa-ngapain, ya tidak. Ya, ada yang mencerna, ada usus, ada jantung, ada hati, dan itu masya Allah, itu yang ngatur Allah. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita hanya sebenarnya kalau kita mau tadabbur ya lihat diri kita ini ya sudah cukup untuk senantiasa bersyukur dan mengakui bahwa ternyata Allah Maha Al-Mudabbir, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Malik. Nah, khalas, oke. Nah, ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Naktatim bidoa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.